Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga Anda dimanapun Anda berada baik-baik saja. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang euforia tim nasional kita, tim U23 kita di kualifikasi Piala Asia U23. Setelah kita memenangkan pertandingan pertama di grup K, mengalahkan China Taipei dengan sangat telak 9-0. Ini mendapatkan berbagai tanggapan, terutama dari pelatih China Taipei sendiri, yaitu Zheng Tailin. Ya, Zheng Tailin begitu usai pertandingan mengakui kehebatan tim Indonesia. Secara permainan, dia mengatakan dengan jujur bahwa Indonesia levelnya di atas tim asuhannya. Dan kalau juga membandingkan bagaimana mereka kalah di pertandingan pertama tanggal 6 yang lalu melawan Turkmenistan, mereka kalah dengan 4-0. Dengan pertandingan di saat mereka kalah kemarin di Stadion Manahan Solo dengan 9 gol, ya secara jujur Zheng Tailin ini mengaku bahwa Indonesia bisa mengatasi Turkmenistan. Itu pandangan jujur dari Tailin, ya, bahwa permainan Indonesia levelnya bagus. Semua bermain di semua sektor, semua lini berjalan dengan baik. Ya, dia juga kaget dengan cara bermain Indonesia yang luar biasa. Bahkan di babak pertama sudah bisa mendapatkan 5 gol dari 5 pemain berbeda di saat mencetak gol. Dan dia juga mengakui bahwa mestinya Indonesia bisa lebih dari 5 gol di babak pertama, karena ada 2-3 peluang yang terbuka yang mestinya mendapatkan gol itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan dia masih bersyukur bahwa gawang tim asuhannya hanya 9 kebobolan, plus ada 1 penalti dari Rafael Struik yang gagal, ya, yang bisa dibendung oleh Chang Min Chun, penjaga gawang dari China Taipei. Nah, secara juga khusus bagaimana Tailin ini menyorot pemain Indonesia, semua bermain bagus. Tetapi ada 2 pemain yang dia nilai ini luar biasa. Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol ke gawang tim asuhannya, dan juga dengan Ivar Jenner. Inilah 2 pemain yang menentukan, ya, bagaimana gerak ritme permainan tim nasional Indonesia. Begitu kuat di lini tengah, ya, yang menjadi lini paling krusial, dan memang visi bermain bola yang sangat baik, skill individu dari Marcel, dari Ivar, itu dia bilang ini pemain-pemain yang pantas memang kalau mereka berada di level bermain senior, walaupun usia mereka masih tergolong muda sehingga mereka bisa bermain di U23. Tapi dengan cara bermain seperti ini, nah, ini menjadi pemain-pemain yang bagus, yang pasti akan menyulitkan Turkmenistan. Karena Taiwan itu menyulitkan Turkmenistan di babak pertama. Turkmenistan itu hanya bisa mencetak 1 gol di babak pertama sebelum ada 3 gol di babak kedua. Jadi kalau membandingkan, ya, dia melihat bahwa kekuatan Indonesia itu di atas Turkmenistan. Tapi semuanya akan ditentukan di lapangan. Itu hanya penilaian pribadi dia. Karena sepak bola juga bisa terjadi hal-hal yang berbeda, ya, walaupun Indonesia menang telak dari timnya, ya, lebih banyak dari Turkmenistan, ada 5 gol lebih dibandingkan dengan kekalahan mereka pertama, tapi tetap dia melihat Indonesia juga harus berhati-hati menghadapi Turkmenistan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tailin ini juga diaminin oleh kapten kesebelasan China Taipei, yaitu Liang Menxin. Itu pemain nomor punggung 3 yang bermain itu pontang-panting, jatuh bangun di belakang. Bagaimana dia ini berusaha bersama teman-temannya membendung setiap serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Indonesia. Bisa dibayangkan sepanjang pertandingan ada 16 tembakan. Ya, dari ada 16 tembakan itu mengarah on target. Dari 31 tembakan tim Indonesia. Itu luar biasa. Dan dia melihat memang kecepatan pemain Indonesia di lini depan sejak dari Ramadan Sananta, sebelum Sananta keluar ada Rafael Struik, kemudian lini kedua yang sangat baik, Marcel, Witan ada di kanan. Marcel kan agak bergerak ke kiri, kemudian Ivar, Arkan Fikri yang sangat bagus. Sehingga ini menyulitkan bagi dia dan teman-temannya. Dan dia mengatakan bahwa Indonesia bermain seperti ini pantas untuk bisa menjadi juara grup K dan lolos ke putaran final di Qatar. Walaupun sebenarnya Turkmenistan juga perlu untuk diperhatikan, agak hati-hati. Namun Liang Menxin ini tetap yakin bahwa Indonesia bisa mengatasi Turkmenistan. Nah, bagaimana dengan pandangan STY? Kalau bisa melihat, STY itu mengapresiasi kemenangan. Dia senang bahwa pola main pemain-pemain kita itu berjalan sesuai dengan harapan dia.
Tapi tetap dia memperingatkan Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tetap fokus ya menghadapi Turkmenistan, karena masih ada satu laga yang penting. Ya, percuma menang dengan banyak kalau nantinya bermain tidak sesuai dengan harapan, bahkan di bawah laga dari pertandingan Indonesia lawan Cina Taipei. Kita memang bermain imbang sudah oke, lolos. Tetapi kan yang dicari oleh STY adalah bermain lebih bagus lagi. Kemarin itu sudah bagus di mata STY. Pemain kita sudah menjalankan apa yang dia inginkan. Termasuk ada 5 pergantian ketika kita sudah aman. Namun STY masih menginginkan bahwa harus naik lagi tingkat permainan kita di saat menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Turkmenistan. Makanya dia bilang tidak boleh main-main. Tetap harus fokus, jangan kehilangan fokus. Jangan terlalu terlena dengan pertandingan permainan kemarin yang oke, ya, mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dia juga mengapresiasi sendiri. Tapi ini menjadi cambuk, ya. Pujian ini harus ditampilkan lagi lebih baik, ya, sehingga orang bisa melihat bahwa ketika kita tampil jauh lebih bagus dari pertandingan melawan Cina Taipei, orang banyak mengakui. Dan ini yang diinginkan oleh STY. Soal siapa yang akan dimainkan itu urusan dia. Tapi tetap dia menginginkan anak-anak ini bermain dengan konsentrasi penuh. Makanya bagi Marcel dan kawan-kawan, dia terus ya mengingatkan bahwa oke, bisa mendapatkan gol banyak, ya, dan dia juga kaget dengan gol begitu banyak, bahkan bisa lebih dari itu. Dan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, hampir mendekati 70%, memang kita level ada di atas Taiwan. Namun STY tetap harus mengingatkan seluruh punggawa melupakan pertandingan kemarin, dan hari ini sudah harus latihan dan berkonsentrasi menghadapi laga selanjutnya, ya, karena pada hari Selasa itu adalah laga penentuan buat kita, karena Turkmenistan pasti akan bermain lepas. Mereka akan habis-habisan juga, karena tuntutan bagi Turkmenistan mereka harus menang, tidak ada kata lain. Imbang mereka sulit, gagal, makanya mereka harus bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, ya. Tapi STY punya cara lain, ya. Apa yang akan dia lakukan tentunya, apakah akan perubahan 1-2 pemain, itu semua ada di kepala STY. Kita akan tunggu bagaimana STY akan memainkan starting 11 dia, apakah akan mempertahankan tim kemarin yang menang besar atau dia akan mengubah. Tapi kalau bisa melihat, saya pikir tidak akan berubah, ya. Memang ada 5 pergantian. Kemarin kan ketika kita aman, sudah menang, jadi dia menarik Kapten Rizky Ridho, Komang masuk, kemudian ada Ivar yang bermain luar biasa untuk bisa menjaga di tengah, ya, memberikan passing-passing yang bagus, umpan yang baik, yang menyulitkan Taiwan. Ivar ditarik keluar, ada Hainan, ya, Raihan Hainan yang bisa masuk, bahkan Marcelino di babak kedua ditarik keluar, ada Witan ditarik keluar, ya, ada masuk beberapa pemain, ya, termasuk Kelly Schroyer ikut mainkan Hoki Caraka, bahkan sudah masuk lebih dulu menggantikan Ramadan Sananta sejak di babak kedua. Fatur Rahman juga ikut masuk, ya, di babak kedua, dan masih ada 4 gol yang lahir, ya, termasuk dari Marcelino kembali mencetak gol, ada Elkan Bagot, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Menarik memang kemarin bahwa 2 wingback kita, Rio Fahmi mencetak gol di babak pertama dan Pratama Arhan mencetak gol di babak kedua, dan 2 ini terus, ya, bergerak sangat baik sekali untuk bisa merusak pertahanan lawan, ya. Bagaimana crossing mereka ini sangat baik juga dengan melakukan manuver-manuver ke 2 sisi, ya, baik di kanan dan kiri. Dan saya rasa STY akan coba untuk mempertahankan 2 pemain ini, karena kemarin kan 2 ini tidak tergantikan dan luar biasa memang bermain. Rio di kanan dan Pratama di kiri. Bahkan kedua ada dalam waktu 10 menit atau 15 menit sempat berganti, ya, di babak kedua. Ketika Pratama itu masuk ke kanan dan Rio akhirnya harus berpindah ke kiri. Suatu hal yang sangat baik yang terlihat sebentar aja, tapi dua-duanya memainkan peran yang sangat penting sebelum duanya balik kembali ke posisi normal, ya, di saat Rio harus ke kanan dan Pratama di kiri. Tapi Elkan Bagot di belakang itu terlalu kuat memang. Ujian sesungguhnya ada lawan Turkmenistan bersama dengan Ridho, ya. Kita bisa melihat ketika Ridho keluar, Komang juga masuk. Komang bermain juga baik, ya, karena memang sulit bagi pemain-pemain Taiwan untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam kotak penalti kita, karena kita memang unggul dari semua aspek, ya, bukan saja penguasaan bola, tembakan. Pemain kita tuh baik semua, ya, di semua lini sulit diimbangi oleh Taiwan, dan mereka mengakui itu dengan kekuatan kita. Tinggal nantinya melawan
Turkmenistan. Apakah kita akan bermain sama bagusnya seperti lawan Taiwan? Dan tapi STY kan sudah mengatakan harus lebih tinggi lagi. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, tentu kita bisa mengalahkan Turkmenistan. Bahkan bukan cuma dengan 1 gol, lebih dari 1 gol. Itu yang diinginkan oleh STY dengan tingkat level permainan yang lebih tinggi dibanding pertandingan kemarin. Nah, kita akan tunggu. Oke, dengan saya Bung Ropan langsung dari Solo, di mana tempat penginapan saya, dan kita akan berjumpa nanti di next video. Ciao.